Sebentar lagi kita akan kehadiran bulan Rajab ya. Bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yudha'aful hasanati bisab'ina marrah. Amal-amal kebajikan di bulan Rajab itu ditingkatkan Allah lipat 70 kali. Mun sampean sedekah 10.000 dikalikan 70. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Sin soal ma utawi apa wanya tak ma asam etak sama. Sama itu artinya mendengar. Jadi secara bahasa sama itu artinya mendengar. Jadi Allah itu mendengar. Tapi pendengaran Allah dengan pendengaran makhluknya sungguh berbeda. Kalau manusia mendengar pakai telinga, pakai alat telinga, tapi Allah tidak, karena Allah tidak sama seperti manusia. Kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan sifat sama, jim jawab as-sam'u huwa sifatun qadimatun. As-sam'u utawi sama huwa ya sama sifatun iku sifat qadimatun kang dingin qaimatun kang jumeneng bidzatihi ta'ala kelawan date Allah ta'ala aisyah bitatun kang netepi lidati marang date Allah. Ya. Jadi sifat sama itu sifatnya Allah yang dahulu. Udah dari dulu itu Allah itu sudah mempunyai sifat sama. Sifat sama itu sudah ada dalam zatnya Allah sejak dahulu. Yasma'u mendengar bihi dengan sama kulla maujudin. Yasma'u mendengar saba Allah bihi kelawan sama kulla maujudin terhadap sesuatu yang maujud bi ghairi udunaini kelawan tanpa dua telinga wasimahin dan pentil kuping. Kalau manusia ada pentilnya ini, maksudnya simahun ini. Nah, ada lubang kuping, ada pentil kuping. Nah, kalau ini udunain, jadi utuh secara utuh itu namanya udunain. Kalau simahon ini pentilnya. Jadi Allah itu mendengar setiap yang maujud tanpa dua telinga dan tanpa pentil kuping. Nggak tahu pentil kuping bahasa Indonesianya apa Pak? Yang penting udah paham lah, ya itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Lauku sifat lamun dibuka anna dari kita al-hijabu apa hijab. Hijab itu penghalang. La ro'aina mangka kita akan melihat ing sama ing sifat. Andai kata hijab itu penghalang
penghalang diri kita. Andai kata dibuka, maka kita bisa melihat sifatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sin soal madalilu ala sam'im, apa dalilnya sifat sama? Jawabnya ad-dalilu ala dalika wujudu hadil makhluqa. Buktinya Allah itu mendengar, buktinya adalah adanya makhluk. Li'annahu law lam yakun muttasifan bisam'i lakana muttasifan bisamam. Andai kata Allah itu tidak mendengar, maka Allah itu tuli. Walau kana muttasifan bisamam, andai kata Allah itu bersifatan tuli, lam yujad say'un min hadil makhluqat, maka tidak akan wujud beberapa makhluk. Wa qala Allah Ta'ala, itu dalil secara akal. Dalil secara nakli, secara Al-Quran. Wa qala Allah Ta'ala, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Nah, ini satu teman kita ini. Jadi tadi maksudnya paham ya Pak ya? Jadi dalilnya itu adanya makhluk, semuanya seperti itu. Nah, kira-kira dari sini ada yang perlu dipertanyakan apa tidak Pak? Betul. Gimana Pak Haji? Dilanjut. Mahwal basaru, apa sih sifat basar? Basar secara makna itu melihat. Allah melihat, Allah mengawasi kita. Tiap hari diawasi Allah. Apa sih yang dimaksud dengan sifat basar? Al basaru huwa sifatun qadimatun. Basar itu sifat yang dahulu qaimatun bidati ta'ala, yang ada dalam zatnya Allah Ta'ala. Yubsiru bihi kulla maujudin. Allah itu bisa melihat segala yang maujud di alam semesta ini, dari makhluk yang kelihatan besar, dari makhluk yang terkecil, itu bisa dilihat oleh Allah. Jadi Allah itu maha melihat, ngawasi. Jadi kalau kita ini diawasi polisi, ketakutan, apalagi kita ini diawasi oleh Allah. Logika gampang. Kalau sampean misalkan kurang yakin dengan hal-hal gaib, wis lunga ning kuburan lah. Sampean nyepi ya sampai esok, sampai subuh. Kira-kira sampean niku wani ketemu perkara-perkara ganjil. Wis mengkonon bae, lamun ora percaya adanya hal-hal gaib. Kadang wong iku bersangka dikira tidak ada Tuhan. Kadang orang ateis kan seperti itu. Padahal alam di sekeliling kita itu banyaknya luar biasa. Bahkan seperti ini yang kita sebut dihadir-hadirkan dari keluarga kita ini juga mereka ikut ngantri Pak. Sampean misalkan hadroh, artinya hadroh itu kita memberikan hadroh kepada yang kita tuju. Misalkan ila hadratin Nabil Mustafa, kepada Kanjeng Nabi yang berada di hadiran, yang telah hadir di depan kita. Jadi hadir. Hadroh itu dari kalimat hadoro. Hadoro itu hadir. Guru kita, kiai kita, ahli kubur kita itu hadir. Kita suka diajari ulama-ulama. Nah, jadi kita kalau pengen paham maksudnya hadroh itu apa? Hadroh itu ngundang Kanjeng Nabi, ngundang para sahabat, ngundang para wali.
wali, ngundang ahli kubur. Sampean kalau pengen bukti, nah sampean perlu pembelajaran. Nanti kalau kumpul sama orang-orang yang ahli makrifat, ngelihat begini jeret semua itu sampai luar-luar, itu isinya makhluk-makhluk. Nah, ibarat kalau di televisi makhluk astral. Apa ada bukti? Sampean kalau ngaji kitab Riyadhus Shalihin, insya Allah itu ada bukti. Tatkala satu tempat dibaca zikiran kepada Allah, maka hadir malaikat dari langit satu, kemudian memanggil teman-temannya yang lain. Hei, kesini di Musala Al-Barkah ada sebuah pengajian, ayo ngumpul, roh-roh yang suci semuanya itu dipanggil. Begitu sudah ngumpul, setelah acara selesai, malaikat lalu kembali ke aras, ke langit. Nah, waktu itu bertemu dengan Allah. Wahai malaikat, habis dari mana? Saya dari bumi ya Allah. Saya bertemu makhluk-makhluk hamba-hambamu yang berzikir kepadamu. Lalu apa permintaannya? Mereka minta pengen rezekinya lancar, pengen selamat, pengen hidupnya berkah, pengen husnul khotimah. Apa kata Allah? Saya ijabah setiap doa-doa mereka. Jadi kita ini aslinya Pak, kalau sampean yakin doa kita itu diijabah, hakul yakin. Apa ada Qurannya? Ada, ud'uni astajib lakum, mohonlah, mintalah kepadaku, maka aku akan ijabah. Terkadang dalam hati kita kecil, yang kecil ini kadang ngomong, Pak saya kok langsung minta uang 1 triliun nggak dikasih. Kan mesti ada seperti itu. Misalkan yang orang-orang kaya, kalau model kayak saya minta 100 juta kok nggak dikasih, cukuplah untuk beli mobil ya Allah. Kadang perasaan orang biasa kan mikir seperti itu Pak. Padahal yang tahu itu adalah Allah. Kapan dan waktu dan tempatnya yang tepat itu hanya Allah yang tahu. Logikanya waktu sampean menimang-nimang anak kecil kemudian sudah bisa berangkat, sampean bawa peso, orang tua kan identik sayang kepada anak. Kira-kira anak minta peso dikasih? Mesti jawabannya tidak. Apa kalau nggak ngasih peso terus kita ini nggak sayang, nggak mengijabah apa yang ia inginkan? Diijabah, cuman kita ini yang paham, oh dia ini belum pantas kalau saya pegang. Nah mungkin kalau kita ini rizkinya ditunda, itu yang paham hanya Allah. Jadi setiap doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu. Enggak ada yang tidak diijabah, cuman waktunya hanya Allah. Kira-kira bisa dipahami? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi mad dalilu. Yubsiru bihi kulla mawjudin bi ghairi ainaini wa hadaqatin. Yubsiru, Allah melihat bi dengan basar kulla mawjudin terhadap setiap yang maujud, bi ghairi ainaini dengan tanpa dua mata, wa hadaqatin dan idep meleng. Iki apa jenenge Pak? Bulu mata. Bulu mata. Ya, kadang kita ini biasanya ngaji santri ya harus idep. Jadi kita ini angel ngomongi bahasa Indonesia. Ada yang protes. Enggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu melihatnya tidak dengan kedua mata dan tanpa bulu mata. Lah dengan apa? Kita tidak boleh mikirkan. Sudah sering saya singgung,
manusia itu tidak boleh berpikir bagaimana penglihatan Allah, bagaimana pendengaran Allah, tidak boleh. Makhluk cuman disuruh berpikir tentang makhluk. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Berpikirlah kalian tentang ciptaan-ciptaan Allah, jangan engkau berpikir akan zatnya Allah, segede apa Allah, segede apa tangannya Allah, nggak boleh sampai sana, kita belum menjangkau. Tapi insya Allah ada kesempatan. Di antara kesempatan bisa melihat Allah, kata Kanjeng Nabi, lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kabar gembira. Yang pertama, farhatun ingda iftari, waktu dia itu buka, begitu buka senengnya luar biasa. Wa farhatun ingda liqa'i rabbi, yang kabar gembira yang kedua waktu berjumpa dengan Tuhan. Artinya kita ini juga ada kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Ya cuman kapan-kapannya hanya Allah yang punya kuasa. Lau kusifa annal hijabu la ra'ainaha, andai kata hijab kita, jadi di alam semesta ini ada hijab, Pak. Wong kita ini dengan malaikat maut aja ada hijabnya. Malaikat maut sama kematian itu juga ada hijabnya. Jadi ada beberapa fase, ada penghalang. Ternyata di alam dunia ini banyak penghalang. Sampai kalau diceritakan andai kata kematian itu tidak dikasih hijab, semua makhluk Allah itu pada mati, enggak sanggup melihatnya, enggak sanggup memikirkannya, pokoknya enggak sanggup. Maka dari itu Allah bikin namanya hijab. Hijab itu penghalang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi, madalailu alal basar, apa dalilnya sifat basar? Ad-dalilu ala dalika wujudu hadil makhlukat. Dalil atas sifat basar adalah wujudnya beberapa ciptaan Allah. Li'annahu law lam yakun muttasifan bil basari, andai kata Allah tidak melihat, lakana muttasifan bil ama, maka Allah bersifatan buta. Kalau Allah nggak melihat mesti buta. Walau kana muttasifan bil ama lam yujad say'un min hadil makhluqat. Kalau Allah itu kok buta, maka Allah tidak bisa mewujudkan seluruh makhluk di alam semesta. Ya, ibarat kita ini kalau buta, apa? Kalau kita buta, gimana kita bisa menyampaikan impian kita? Paling tidak kita ini bisa mengumpulkan ekonomi itu sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, itu dengan cara kesehatan mata kita. Ke pabrik, ke pasar, ke ladang dan lain sebagainya. Makanya kalau buta tidak akan sampai impian-impian itu. Nah, kemudian dalil secara Al-Qur'an, wa qala Allah Ta'ala wa huwas samiul basir, wa huwa utawi Allah as-sami'u itu zat yang mendengar, al-basir zat yang melihat. Allah itu maha mendengar, maha melihat. Kalau Allah mendengar, rajin-rajin kita. Kalau Allah melihat, rajin-rajin menjaga apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Mulut jaga, mata jaga, farji dijaga, soalnya nanti ada pertanggungjawaban. Kalau di dunia santai, Pak. Kalau kita urusan sama polisi, asal ada amplopnya rada tebel beres. Kalau sudah di kehakiman di Allah, itu justru akan lebih berbahaya. Soalnya Allah sudah
memberikan pelajaran-pelajaran melalui Al-Quran, dan para utusan-utusannya, yaitu para nabi dan rasul. Tinggal kita ini mau mengikuti apa tidak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita akan kehadiran bulan Rajab ya. Bulan Rajab, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yudha'aful hasanati bisab'ina marrah. Amal-amal kebajikan di bulan Rajab itu ditingkatkan Allah lipat 70 kali. Mun sampean sedekah 10.000 dikalikan 70. Sampean bersedekah 100.000 berarti kali 70 jadinya berapa? Alhamdulillah. Jadi bulan Rajab, nah coba berlomba-lomba. Ya namanya kita ini kan berlomba-lomba banyak. Kanjeng Nabi ngajari ingkana lahu ilman fabi ilmihi, kalau yang punya ilmu ya sedekahnya pakai ilmu. Wa ingkana dzu malin fabi malihi, kalau orang itu berharta dengan hartanya. Lah bagaimana kalau orang yang tidak mampu, tidak alim, fabi kasbihi, dengan kerjaannya, bantu-bantu beres-beres, bantu-bantu doa. Jadi ini loh namanya makhluknya Allah. Semua tidak sama Pak, ini keadilan Allah. Kadang-terkadang yang tidak punya ngerasa Allah nggak adil, yang sana itu kasih kaya. Kalau dibikin kaya semua ya bikin rumah siapa, bikin jalan siapa. Inilah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak rahimakumullah, yang pertama tadi saya singgung, amalan di bulan Rajab itu dilipat gandakan hingga 70 kali. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inni ra'aitu naharan ma'u ahla minal asal. Kanjeng Nabi pernah waktu di Isra Mi'raj kan melihat sungai. Sungai itu airnya lebih manis dibanding asal madu, wa abradu minas salji, lebih dingin dibanding es, wa atyabu minal miski, lebih wangi dibanding minyak misik. Kemudian Rasulullah nanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, liman hada, ini untuk siapa? Qala Jibrilu li ummatika alladzina yusalluna fi Rajab. Jadi bulan Rajab ini juga ada sejarahnya. Ternyata Rasulullah punya sungai yang namanya Rajab. Siapa yang memperbanyak sholawat di bulan Rajab, maka dia kelak akan mendapatkan sungai Rajab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli yawmin minal ahwali muhtahimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli yawmin minal ahwali muhtahimi
Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Jadi sekarang kita sudah paham ya Pak, manfaat sholawat. Ternyata kalau diterangkan fadilah itu banyaknya luar biasa. Ternyata sholawat itu dibaca indah, manfaatnya banyak. Itu sholawat. Sampai-sampai Allah sendiri ya merintah makhluknya bersolawat, ya Allah sendiri melakukan bersolawat. Beda dengan yang lain. Allah nyuruh sholat, Allah nggak sholat. Allah nyuruh zakat kepada kita, Allah nggak zakat. Tapi kalau bersolawat, insya Allah. Jadi itulah diantara rahasia daripada sholawat. Kira-kira bisa dipahami Pak? Alhamdulillah. Jadi itu diantara fadilah daripada membaca sholawat di bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak sembari inget-inget Pak, soalnya tadi kelar dandanin jalan, masih kurang seperempat lagi tahu berapa. Jadi alhamdulillah nggak buka-buka, jadi asal apal-apalan. Nah, makanya kudu mikir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh an-nabiyyu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in aradtumur rahata mun karep sapa sira, andai kata Anda berharap ar-rahata ing kepenak waktal mauti ing dalem waktune mati. Kalau kita mengharap waktu mati enak, kira-kira pengen mati ini enak orang Pak? Minal atosi saking ngorong saking ngelak. Kalau kita berharap nanti pada waktu mau meninggal kita ini tidak dahaga. Soalnya diceritakan oleh Kanjeng Nabi, andai kata seluruh air yang ada di bumi dituangkan ke mulutnya orang yang menghadapi sakaratul maut, maka tidak akan bisa menghilangkan dahaganya. Artinya ngelaknya luar biasa Pak. Makanya kalau sampean perhatikan Pak, kalau ada orang meninggal sembari sampean alkin la ilaha illallah, gerak dia, itu dahaganya luar biasa Pak. Waktu roh itu mau dikeluarkan dahaganya luar biasa. Sampai Kanjeng Nabi bilang seperti itu, andai kata seluruh air di muka bumi dituangkan ke mulutnya, maka tidak bisa menghilangkan dahaga. Lah ini ditawari Kanjeng Nabi, in aradtum ar-rahata waqtal mauti minal atosi wal khuruj minal iman, keluar dari dunia bawa iman, wan najah minas syaiton, selamat dari godaan setan. Jadi kalau kita kepingin waktu ninggal enak, waktu mau ninggal kita bawa iman. Kemudian yang satu apa tadi Pak? Wal khuruj minal wal khuruj ma'al iman, keluar dari bumi bawa iman. Kemudian wan najah minas syaiton min kaidis syaiton, selamat dari godaan setan. fahtarimu hadhihi syuhur bikasrotis ya, maka muliakan itu bulan dengan perbanyak puasa. Kalau ulama-ulama Yaman dulu begitu datang bulan Pak, itu raketan 2 hari 3 hari itu puasa, hormat. Itu ajaran Kanjeng Nabi. Misalkan nanti bulan Rajab datang ya Pak ya, kalau nggak bisa puasa seminggu ya sehari, nggak apa-apa latihan.
Bisa sehari, kuatkan tambahi 2 hari. Niat memuliakan bulannya Allah. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Jadi itu himbauan-himbauan dari Kanjeng Nabi. Begitu cintanya Kanjeng Nabi, begitu sayangnya Kanjeng Nabi kepada kita, sehingga kita diarahkan. Semua diarahkan, semua diajari, tinggal kita ini melaksanakannya. Lah yang diajarkan Kanjeng Nabi, kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang keluar dari lisan Kanjeng Nabi itu bukan atas nafsunya Kanjeng Nabi, kemauan Kanjeng Nabi, in huwa illa wahyu yuha, akan tetapi itu adalah wahyunya Allah. Makanya para ulama, sebagian ulama mengatakan apa yang disampaikan, yang dilakukan, yang diikrarkan oleh Kanjeng Nabi itu pun juga merupakan wahyu Allah, termasuk Al-Quran. Ya, belajar sampai situ Pak, inget-ingetan. Artinya di bulan ini ayo kita ketolak, ditambahi apa aktivitas keagamaan kita. Pokoknya intinya kontinu Pak. Kita misalkan bisa bersolawat, lanyahkan solawat. Ntar habis subuh rajin, misalkan kita ini pengen baca Al-Quran misalkan, nah ya kita biasakan baca surat apa setiap bulan Rajab nih. Di bulan Rajab sampai satu ketika pernah ada sebuah cerita. Zaman dahulu itu ada seorang ibu-ibu kaya raya. Dia pesan kepada anaknya, tong, ntar kalau satu ketika ibu meninggal, tolong ya jangan dikafani pakai kain kafan yang bagus, cukup baju yang udah dipakai oleh ibu tiap hari. Namanya orang kaya, anaknya gengsi. Kalau kayak Pak Arif, duitnya banyak, beliin kafan yang bagus. Begitu meninggal, beliin kafan yang bagus. Nah, setelah sudah dimakamkan, kemudian sehari, 2 hari, 3 hari, ibunya itu datangi dalam impian. Saya nggak ridho nak, saya sudah pesan kepada kamu jangan dikafani dengan kain kafan yang bagus, yang sudah dipakai itu aja. Akhirnya anak itu nangis, bingung campur aduk, mau dikeduk, udah meninggal, udah dimakamin, udah berhari-hari, ini gimana? Akhirnya dikeduk. Begitu dikeduk, akhirnya seorang ibu itu sudah tidak ada. Akhirnya ada suara, ibumu sekarang sudah tidak tidak sendirian lagi. Sekarang ibumu sudah dikumpulkan bersama para malaikat, para roh-roh suci. Sebab ibumu waktu hidup membiasakan membaca surat Ikhlas 12 kali. Jadi seorang ibu itu setiap bulan Rajab baca surat Ikhlas 12 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. 12 kali tapi kontinu Pak. Pokoknya asal bulan Rajab mesti dia bikin itu Pak sampai matinya. Makanya amal itu kalau bisa yang istiqomah. Najan dikit kalau kontinu, insya Allah itu berkah. Makanya kadang orang itu jadi wali itu bukan karena dia pinter, itu tidak, cuman hanya karena uluk salam Pak. Saya pernah mendengar seorang waliullah, mereka disegani masyarakatnya, tetangganya, cuman modalkan kalau ketemu
temennya, tangganya, assalamualaikum, ketemu sana, assalamualaikum, asal ketemu orang Islam, assalamualaikum. Itu modelnya. Jadi waliullah, berkahi orang banyak. Intinya itu kontinu. Tidak harus alim. Tidak harus alim, Pak. Tidak harus alim. Wali itu kita semua punya kesempatan. punya kesempatan semuanya. Amin. Jadi kita ini bisa jadi wali, kita ini bisa jadi kekasihnya Allah. Wali itu artinya kekasih Allah. Jadi setiap manusia makhluk Allah, di situ dia berada di rel-rel yang diajarkan oleh Rasulullah, maka dia insya Allah bisa meraih namanya waliullah, kekasih Allah. Sampai sakit bisa sampai. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Insya Allah, Pak. Alhamdulillah. Jadi pada intinya bulan yang akan datang Rajab ini nanti, yang akan datang, mari kita berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemampuan oleh Allah, diberikan umur yang barokah sehingga bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup pengajian ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi